Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Senin 5 Mei tahun 2025. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepri kembali akan merilis data pertama, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan 1 tahun 2025. Kedua, keadaan ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Februari 2025. Dan ketiga, Indeks Ketimpangan Gender atau IKG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembuka, kami akan menyampaikan perkembangan kinerja perdagangan luar negeri triwulan 1 2025 yang berpengaruh terhadap perekonomian Kepulauan Riau. Yang pertama adalah perkembangan ekspor komoditas minyak mentah dan gas alam Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan 1 2025 mengalami peningkatan secara year on year sebesar 5,36%. Kedua, pada ekspor non-migas Kepulauan Riau, komoditas terbesar adalah mesin atau peralatan listrik dan benda-benda dari besi dan baja yang pada triwulan 1 tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2024. Berikutnya adalah beberapa aktivitas produksi yang tetap kuat menopang perekonomian Kepulauan Riau. Pertama, adanya peningkatan mobilitas masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang di seluruh moda transportasi pada triwulan 1 2025, di mana penumpang angkutan laut naik 6,63% dan angkutan udara naik 6,71% secara year on year. Jumlah kunjungan Wisman triwulan 1 2025 mampu tumbuh sebesar 8,26% dibandingkan triwulan 1 tahun 2024. Jumlah perjalanan Wisnus triwulan 1 2025 meningkat sebesar 4,77% dibandingkan triwulan 1 2024. Kemudian pada aktivitas produksi, realisasi pengadaan semen meningkat 15,99% secara year on year. Peningkatan juga terjadi pada penjualan listrik sebesar 3,18% pada triwulan 1 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh konsumsi listrik segmen industri yang tumbuh 15,39% Q2Q. Selanjutnya, adanya aktivitas beberapa proyek strategis pendukung investasi yang dimulai, yaitu revitalisasi objek wisata Pulau Penyengat di Tanjung Pinang dan penataan 9 ruas jalan di Batam. Pada aktivitas pemerintah terdapat peningkatan realisasi APBN pada triwulan 1 2025. Secara year on year, belanja pegawai sebesar 9,12%. Realisasi APBD meningkat di triwulan 1 2025 secara year on year. Belanja pegawai naik 32,18% dan belanja barang dan jasa naik 5,54%. Bapak Ibu sekalian, pada bagian selanjutnya kami akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025. Ekonomi Kepulauan Riau berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB pada triwulan 1 2025. PDRB Kepulauan Riau triwulan 1 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 91.289,69 miliar rupiah. Kedua, PDRB Kepulauan Riau triwulan 1 tahun 2025 atas dasar harga konstan sebesar 53.855,96 miliar rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau pada triwulan 1 2025 adalah bila dibandingkan triwulan 1 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,16%. Kedua, bila dibandingkan triwulan keempat tahun 2024 atau secara Q2Q
maka terkontraksi sebesar minus 2,78%. Ketiga, pertumbuhan tanpa sektor migas lebih tinggi di mana pertumbuhan year on year tumbuh sebesar 5,38% dan Q2Q terkontraksi sebesar minus 1,79%. Selanjutnya, kami akan menyampaikan perkembangan ekonomi Kepulauan Riau sejak triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 2025. Pada triwulan 1 2025, pertumbuhan ekonomi secara Q2Q mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pola yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada pertumbuhan di triwulan 1 selalu lebih rendah daripada triwulan 4. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, ekonomi Kepulauan Riau tetap terjaga dan tumbuh positif. Selanjutnya, kita lihat secara lebih rinci PDRB triwulan 1 2025 dari sisi lapangan usaha secara Q2Q. Jika kita lihat dari kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha, perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan 1 2025 masih ditopang oleh 4 kategori lapangan usaha yang memiliki share terbesar, yaitu yang pertama, industri pengolahan dengan share sebesar 42,51%. Kedua, konstruksi dengan share sebesar 20,04%. Ketiga, perdagangan dengan share sebesar 9,49%. Serta pertambangan dan penggalian dengan share terbesar 9,06%. Total kontribusi keempat kategori ini terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau mencapai 81,10%. Pada triwulan 1 2025, kategori pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar minus 12,21% jika dibandingkan dengan triwulan 4 2024. Kategori pertambangan dan penggalian memberikan andil kontraksi tertinggi secara Q2Q sebesar minus 1,25%. Kemudian, kategori konstruksi mengalami kontraksi sebesar minus 6,07% jika dibandingkan dengan triwulan 4 2024. Kategori konstruksi memberikan andil konstruksi tertinggi kedua sebesar minus 1,22%. Selanjutnya, kita lihat share dan pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha pada triwulan 1 2025 dibandingkan dengan triwulan 1 2024 year on year. Untuk share atau kontribusi per kategori lapangan usaha secara year on year masih sama dengan share secara Q2Q, yaitu masih ditopang oleh 4 kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta pertambangan dan penggalian. Kategori lapangan usaha dengan pertama, andil pertumbuhan tertinggi secara year on year pada triwulan 1 2025 adalah kategori industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 7,30%. Selanjutnya, kategori dengan andil pertumbuhan terbesar kedua adalah kategori perdagangan dengan pertumbuhan sebesar 10,29%. Dan ketiga, kategori konstruksi dengan memberikan andil pertumbuhan terbesar ketiga dengan pertumbuhan sebesar 3,84%. Pada bagian ini, kita akan melihat kinerja perekonomian menurut komponen pengeluaran secara Q2Q. Jika kita lihat, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB memiliki share terbesar, yaitu 43,43% dari total PDRB. Komponen PMTB mengalami kontraksi sebesar minus 4,97% dan memberikan dampak negatif sebesar minus 2,05% pada pertumbuhan PDRB. Komponen dengan share terbesar kedua adalah konsumsi rumah tangga sebesar 41,90%. Komponen ini tumbuh sebesar 0,68% serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,26%. Selanjutnya, net ekspor memberikan share sebesar 11,80% terhadap total PDRB. Net ekspor tumbuh sebesar 29,25%
serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 3,97%. Konsumsi pemerintah memiliki share sebesar 3,31%. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar minus 50,39% dan memberikan dampak negatif sebesar minus 3,01% pada pertumbuhan PDRB. Selanjutnya, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT memiliki share terkecil yaitu 0,25%. Konsumsi NLPRT tumbuh sebesar 1,46%, serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,003%. Selanjutnya kita akan lihat share pertumbuhan dan andil pertumbuhan komponen pengeluaran secara year on year. Sebagai penyumbang utama dari PDRB menurut pengeluaran, PMTB tumbuh sebesar 3,27%, serta konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,15%, dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 1,34% dan 1,25%. Kemudian, komponen net ekspor pada triwulan 1 2025 mengalami pertumbuhan yang tertinggi sebesar 14,47% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 2,40%. Selanjutnya, konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 4,17% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,13%. Dan konsumsi LNPRT menurun sebesar 0,99% dengan memberi andil pertumbuhan negatif sebesar minus 0,002%. Selanjutnya, kita lihat posisi pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan 37 provinsi lainnya se-Indonesia. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara K2K, maka Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke-23 secara nasional dengan pertumbuhan sebesar minus 2,78%. Pertumbuhan negatif K2K paling dalam dialami oleh Provinsi Papua Tengah, sementara pertumbuhan yang paling tinggi dialami oleh Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, jika dilihat secara year on year, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara nasional berada pada peringkat ke-12 dengan pertumbuhan sebesar 5,16%. Provinsi yang mengalami pertumbuhan year on year tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, sedangkan Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan year on year terendah. Jika sebelumnya kita melihat posisi pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka selanjutnya mari kita lihat posisi pertumbuhan ekonomi Kepri dalam skala regional yaitu Sumatera. Pada tabel di sebelah kanan disajikan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 untuk seluruh provinsi di Pulau Sumatera secara K2K dan year on year. Jika kita perhatikan secara K2K, hampir seluruh provinsi di regional Sumatera mengalami kontraksi pertumbuhan kecuali Sumatera Selatan. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi Kepri berada pada peringkat ketiga se-Sumatera. Kemudian PDRB Provinsi Kepri memberikan share 7,26% terhadap PDRB Sumatera. Bagian selanjutnya, kami akan menyampaikan mengenai keadaan ketenaga kerjaan Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2025. Rilis keadaan ketenaga kerjaan menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan penduduk berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Satgas. BPS secara rutin merilis keadaan ketenaga kerjaan sebanyak 2 kali selama 1 tahun, di mana pada bulan Februari kondisi ketenaga kerjaan yang rilis mencakup hanya pada level provinsi dan pada bulan Agustus dapat mencakup kondisi ketenaga kerjaan hingga level kabupaten kota. Bagian yang pertama, struktur ketenaga kerjaan Kepulauan Riau kondisi Februari 2025. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kepulauan Riau. Struktur ketenaga kerjaan di Provinsi Kepulauan Riau
Hasil Sakernas Februari 2025 tergambar pada slide berikut. Penduduk usia kerja pada Februari 2025 sebanyak 1,63 juta orang, naik sebesar 27,46 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 1,09 juta orang, sementara sebanyak 541,56 ribu orang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Sehingga sepanjang Februari 2024 sampai Februari 2025 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 13,15 ribu orang. Selanjutnya, kita akan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau Februari 2025. Partisipasi angkatan kerja digambarkan melalui angka tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yaitu perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK bulan Februari di Provinsi Kepulauan Riau cenderung lebih rendah dibandingkan bulan Agustus. Selama setahun terakhir dari Februari 2024 hingga Februari 2025, TPAK perempuan meningkat sebesar 1,27 persen poin, sedangkan TPAK laki-laki menurun sebesar 1,78 persen poin. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan melihat tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT didapatkan dengan membandingkan jumlah penduduk yang menganggur dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, termasuk di dalamnya adalah penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2025, tingkat pengangguran terbuka atau TPT bulan Februari terus mengalami penurunan. Pada Februari 2025, TPT laki-laki menunjukkan penurunan sebesar 0,77 persen poin, sedangkan TPT perempuan menunjukkan peningkatan sebesar 1,17 persen poin dibandingkan Februari 2024. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dan perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melihat kondisi ketenagakerjaan berdasarkan status pekerjaan utama Februari 2025. Pada Februari 2025, jumlah penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja yang berstatus buruh atau karyawan, yaitu sebesar 63,94%. Sedangkan penduduk bekerja dengan status pengusaha dibantu buruh tercatat sebesar 3,60%. Dibandingkan Februari 2024, kenaikan terbesar terjadi pada status buruh atau karyawan atau pegawai sebanyak 14.000 orang. Sementara penurunan terbesar pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar sebesar 9,52 ribu orang. Proporsi penduduk yang bekerja dengan status kerja formal pada Februari 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Februari 2024. Utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh atau karyawan atau pegawai. Bapak Ibu sekalian, kita kemudian akan melihat penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Pada Februari 2025, sektor industri pengolahan paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 20,81%. Selain industri, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah gabungan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar 17,17%, dan perdagangan besar dan eceran
sebesar 14,96%. Pada periode Februari 2024 hingga Februari 2025, lapangan usaha informasi, jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, kemudian pertanian, kemudian pertambangan, penggalian, menjadi sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi. Sementara itu, jika dibandingkan antara Februari 2025 terhadap Agustus 2024, sektor gabungan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman menjadi 3 sektor yang menunjukkan peningkatan tenaga kerja tertinggi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita melihat penduduk bekerja menurut kategori jam kerja. Sejalan dengan dinamika ketenaga kerjaan menurut status pekerjaan utama sebelumnya, proporsi pekerja penuh, yaitu pekerja dengan jam kerja minimal 35 jam seminggu, mengalami kenaikan selama periode Februari 2024 sampai Februari 2025. Dari 78,28% menjadi 80,33% atau meningkat sebesar 2,05% poin. Kemudian, tingkat setengah pengangguran adalah penduduk yang sudah bekerja namun dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Tingkat setengah pengangguran menunjukkan penurunan sebesar 0,82% poin dibandingkan dengan Februari 2024. Hal senada ditunjukkan oleh tingkat pekerja paruh waktu, di mana penurunan terjadi sebesar 1,23% poin. Bapak Ibu sekalian, pada bagian akhir rilis hari ini, saya akan menyampaikan Indeks Ketimpangan Gender atau IKG tahun 2024. Untuk mengawali rilis IKG tahun 2024, berikut adalah peta capaian IKG Provinsi se-Indonesia dengan cutting point angka IKG nasional. IKG nasional tahun 2024 sebesar 0,421 poin. Untuk level provinsi, Provinsi ITB mengalami penurunan IKG terdalam sebesar 0,120 pada tahun 2024. Sedangkan provinsi yang mengalami peningkatan IKG tertinggi berada pada Provinsi Maluku yang meningkat sebesar 0,029 poin dari tahun 2023. Sementara itu, ketimpangan gender Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 0,309 poin. Hal ini menunjukkan bahwa IKG Provinsi Kepulauan Riau sudah lebih rendah dari IKG nasional. Bahkan IKG Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat kelima terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia. Selain itu, tercatat bahwa IKG Kepri merupakan yang terendah se-Sumatera. Perlu kita catat, semakin kecil nilai indeks ketimpangan gender menunjukkan semakin rendah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan IKG Kepri dibandingkan nasional pada periode 2019 sampai dengan 2024. Pada tahun 2024, indeks ketimpangan gender Provinsi Kepulauan Riau mencapai 0,309 poin, turun sebesar 0,039 poin dibandingkan tahun 2023. IKG Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan lebih besar dari IKG nasional pada tahun 2024, di mana penurunan IKG nasional sebesar 0,026 poin. Dari tahun 2019 hingga 2024, indeks ketimpangan gender Provinsi Kepulauan Riau selalu lebih rendah dari IKG nasional. IKG mengukur ketimpangan gender pada 3 dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pertama, untuk dimensi kesehatan reproduksi, dibentuk dari 2 indikator, yaitu proporsi perempuan 15-49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir
tidak di fasilitas kesehatan atau biasa disebut dengan MTM. Dan proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun atau MHPK 20. Kedua, dimensi pemberdayaan dibentuk dari indikator persentase penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA dan persentase anggota legislatif. Ketiga, dimensi pasar tenaga kerja ditopang oleh indikator tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Kemudian, saya akan membahas perkembangan IPM Kepri menurut indikator. Pada dimensi kesehatan reproduksi, proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan Provinsi Kepri sebesar 0,030% dan yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun sebesar 0,114% di tahun 2024. Pada dimensi pemberdayaan, proporsi penduduk laki-laki 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas sebesar 61,60%. Dan nilai tersebut lebih besar dari proporsi penduduk perempuan, yaitu 58,65%. Indikator berikutnya, yaitu persentase penduduk laki-laki dan perempuan di legislatif, di mana laki-laki masih mendominasi dalam keterwakilan di parlemen sebesar 86,05%, sementara perempuan sebesar 13,95%. Pada dimensi tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK Provinsi Riau pada laki-laki sebesar 85,73% dan perempuan sebesar 52,15%. Selanjutnya, kita bahas terkait perkembangan setiap indikator IKG Provinsi Kepri tahun 2019 sampai dengan 2024. Dari grafik pada dimensi kesehatan reproduksi, dapat dilihat bahwa proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia di bawah 20 tahun pada 2024 telah mengalami penurunan sebesar 0,026% poin bila dibandingkan tahun 2023. Sementara untuk perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, persentasenya relatif stabil antara tahun 2023 dan 2024. Kemudian, perkembangan pada dimensi pemberdayaan menunjukkan pola yang berbeda pada kedua indikator. Persentase anggota legislatif perempuan menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 sebesar 5,06% poin bila dibandingkan tahun 2023. Sementara pada indikator persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA dan penduduk laki-laki mengalami peningkatan sebesar 3,52% poin dan penduduk perempuan mengalami penurunan sebesar 1,59% poin di tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023. Perkembangan dimensi pasar tenaga kerja ditunjukkan oleh indikator TPAK. Dari tahun 2019 hingga 2024, TPAK laki-laki memiliki persentase yang lebih besar dari perempuan. Baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan sama-sama mengalami peningkatan di tahun 2024. TPAK laki-laki meningkat 0,81% poin dan TPAK perempuan meningkat sebesar 0,20% poin pada 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Terakhir, kita akan bahas lebih dalam terkait IKG menurut kabupaten kota. Dari 7 wilayah kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, 5 kabupaten yaitu Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas memiliki nilai IKG yang lebih besar dari IKG Provinsi Kepri tahun 2024. Jika dilihat dari perkembangan pada tahun 2024, Kota Batam mengalami penurunan IKG terdalam yaitu sebesar 0,113 poin dibandingkan tahun 2023. Sebaliknya, peningkatan tertinggi dialami oleh Kabupaten Natuna dengan peningkatan sebesar 0,277 poin
pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Bahasan mengenai indeks ketimpangan gender di kabupaten kota Kepulauan Riau adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.